Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bagas Saputra, beserta dua rekan saya yaitu Muhammad Mansur dan Ronaldo Kristio. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran, yaitu bab Designing and Managing Integrated Marketing Communication dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu masuk ke komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka jual. Dalam arti tertentu, mereka mewakili suara rakyat. Mereka atau para perusahaan merupakan sarana di mana perusahaan dapat membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Dengan memperkuat loyalitas pelanggan, perusahaan dapat berkontribusi pada ekuitas pelanggan. Komunikasi pemasaran juga bekerja dengan menunjukkan kepada konsumen bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, produk tersebut digunakan oleh siapa, di mana, dan kapan. Konsumen dapat mempelajari siapa yang membuat produk tersebut dan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan, dan mereka mendapatkan motivasi untuk mencoba dan menggunakan produk tersebut. Selanjutnya masuk ke bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 metode utama. Yang pertama, komunikasi pemasaran melalui iklan. Semua bentuk presentasi non-personal dan promosi berbayar, barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu bisa melalui media cetak. Contohnya melalui media cetak yaitu melalui surat kabar, majalah, koran, dan lain-lain. Lalu bisa melalui media penyiaran seperti radio, televisi, dan juga media jaringan seperti telepon. Lalu internet juga bisa saat ini, seperti yang kita ketahui internet sangat berkembang pesat, dan juga media elektronik seperti HP, terus media sosial, lalu melalui televisi, dan media tampilan seperti billboard, papan reklame, poster. Lalu yang kedua, promosi jualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian suatu produk, termasuk dalam promosi konsumen seperti kupon dan lain-lain. Lalu ada promosi perdagangan seperti iklan, display, dan promosi bisnis dan tenaga penjualan seperti kontes untuk tenaga penjualan. Lalu acara dan pengalaman, kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk dibuat setiap hari atau khusus interaksi terkait merek dengan konsumen. Lalu yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai macam program yang ditunjukkan secara internal kepada karyawan perusahaan atau eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan. Yang kelima, pemasaran online dan media sosial. Aktivitas dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung atau tidak langsung, meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau memperoleh penjualan produk dan layanan. Yang keenam, pemasaran seluler. Bentuk khusus pemasaran seluler yang menempatkan komunikasi di ponsel, konsumen ponsel, atau tablet. Ketujuh, pemasaran langsung dan basis data. Penggunaan surat, telepon, fax, email, serta internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan meminta tanggapan atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. Yang ke-8, penjualan pribadi. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan pesanan. Selanjutnya, makro model proses komunikasi. Model makro proses komunikasi merupakan model komunikasi yang terdiri dari 9 elemen. 2 elemen dari pihak utama yaitu pengirim dan penerima. 2 elemen lainnya adalah mempresentasikan alat komunikasi utama yaitu pesan dan media. 4 elemen lain fungsinya yaitu untuk penyajian, pengertian respon, dan umpan balik. Elemen terakhir adalah gangguan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Model ini menekankan faktor-faktor utama dalam komunikasi yang efektif. Pengirim harus mengetahui pendengar mana yang ingin mereka jangkau dan tanggapan apa saja yang ingin mereka peroleh. Mereka harus mengemas pesan-pesan mereka dalam kode-kode tertentu sehingga pendengar sasarannya dapat menafsirkan kode-kode tersebut.
Mereka harus mengirimkan pesan tersebut melalui media yang sudah ditentukan untuk menjangkau pendengar sasaran dan mengembangkan saluran umpan balik untuk memantau tanggapan-tanggapan dari pendengar sasarannya tersebut. Selanjutnya dalam model mikro respon konsumen. Model mikro komunikasi pemasaran berkonsentrasi pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Semua model tersebut mengasumsikan bahwa pembeli melalui tahap kognitif, afektif, dan perilaku. Ada beberapa macam kategori yang terdapat di model tersebut. Yang pertama, kesadaran. Jika sebagian besar konsumen sasaran tidak menyadari produk tersebut, tugas komunikator adalah membangun kesadaran para pelanggan atau konsumen dengan memperkenalkan produk dengan informasi awal seperti nama produk tersebut. Yang kedua, pengetahuan. Informasi lebih dalam mengenai produk konsumen sasaran mungkin memiliki kesadaran, tetapi tidak tahu banyak tentang produk tersebut. Pengetahuan sangat penting untuk diberikan kepada sasaran agar informasi yang dimiliki sasaran tentang produk tersebut menjadi lengkap. Yang ketiga, rasa suka. Jika konsumen sasaran mengetahui merek, apa yang mereka rasakan tentang merek tersebut. Dalam hal ini, tugas komunikator itu harus bisa membangkitkan rasa suka konsumen terhadap produk tersebut. Yaitu yang keempat, yaitu preferensi. Konsumen sasaran mungkin menyukai produk, tetapi tidak lebih dibandingkan produk lain. Tugas komunikator harus berusaha membangun preferensi konsumen dengan membandingkan kualitas, nilai, kinerja, dan fitur-fitur lain terhadap pesaing. Yang kelima, keyakinan. Komunikator harus membangun dan memperkuat keyakinan dan minat konsumen sasaran untuk membeli. Tugas yang terakhir, pembelian. Konsumen sasaran harus memiliki keyakinan dan minat yang kuat, namun tidak cukup tergerak untuk membeli. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi target audiens. Target audiens merupakan pengaruh penting pada keputusan komunikator tentang apa yang harus dikatakan, lalu bagaimana, kapan, di mana, dan pada siapa komunikator tersebut melakukan penyampaian pesan. Menetapkan tujuan komunikasi, yaitu ada 4. Yang pertama ada tetapkan kebutuhan akan kategori. Yang kedua ada membangun kesadaran merek. Yang ketiga ada membangun sikap merek. Yang keempat yaitu mempengaruhi niat pembelian merek. Yaitu yang pertama, tetapkan kebutuhan kategori. Menetapkan kategori produk atau layanan ini yang diperlukan untuk menghapus atau menghapuskan perbedaan yang dirasakan antara keadaan motivasi saat ini dan keadaan motivasi yang diinginkan. Produk baru di dunia ini seperti mobil listrik akan selalu dimulai dengan tujuan komunikasi mendirikan kebutuhan. Yang kedua adalah membangun kesadaran merek, yaitu mendorong kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat merek dengan cukup detail untuk melakukan pembelian. Pokoknya ini itu lebih mudah dicapai daripada mengikat konsumen diminta memberikan itu merek beku. Yaitu kesadaran merek ini menyediakan pasar untuk ekuitas merek. Yang ketiga ada membangun sikap merek, yaitu membantu konsumen mengevaluasi kemampuan mereknya yang dirasakan untuk memenuhi yang relevan. Kebutuhan mereknya relevan ini mungkin berentif negatif atau berentif positif. Sering digunakan iklan berrelasi sensorik menekankan daya tarik nafsu makan. Dan ada yang keempat, mempengaruhi niat pembelian merek, yaitu ada menggerakkan konsumen untuk memutuskan membeli atau mengambil merek, membeli tindakan terkait penawaran promosi seperti kupon atau penawaran konsumen untuk membuat komitmen mental untuk membelinya. Daya tarik informasi, yaitu surat informasi mengasumsikan penyelesaian komunikasi yang sangat rasional di pihak konsumennya. Daya tarik informasi ini menguraikan atribut atau manfaat produk atau jasa. Contohnya yaitu periklanan adalah iklan solusi masalah, yaitu iklan demonstrasi produk, branding produk iklan, dan testimonial dari endorse yang tidak kenal. Surat informasi ini mengasumsikan pemrosesan komunikasi yang sangat rasional di pihak konsumen. Aturan logika dan alasan ini penelitian ini telah menjelaskan banyak tentang daya tarik informasi dan hubungannya
Dengan hal tersebut, masalah sebagai penarikan kesimpulan, argumen, dan urutan penyajian argumen. Ada daya tarik transformasional, yaitu daya tarik transformasional ini seringkali mencoba membangkitkan emosi yang akan membatasi pembelian, yaitu menguraikan manfaat atau citra yang tidak terkait dengan produk, menggambarkan seorang seperti apa yang menggunakan merek atau pengalamannya, seperti apa yang dihasilkan dari penggunaan. Seringkali mencoba membangkitkan emosi ini yang akan memotivasi pembelian. Bahkan bahwa pesan yang paling persuasif ini ketika mereka itu cukup tidak setuju dengan keyakinan audiens, menyatakan apa yang menonton sudah yakini dengan baik, dan sementara pesan itu yang terlalu berbeda dengan keyakinan tersebut akan ditolak. Sumber pesan. Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kredibilitas ini sumber sangat penting untuk menerima pesannya. 3 sumber kredibilitas yang paling sering dimanage adalah kalian dapat percaya dan disukai, yaitu adalah pengetahuan khusus yang dimiliki komunikator untuk mendukung klaim tersebut. Kepercayaan menggambarkan bagaimana objektif dan jujur sumbernya dianggap. Teman lebih dipercaya daripada orang asing atau penjual, dan orang-orang yang tidak dibayar itu untuk mendukung suatu produknya dipandang lebih dapat dipercaya daripada orang yang dibayar. Kesukaan menggambarkan daya tarik sumber, diukur dalam hal keterusterangan, humor, dan keramaian. Saluran komunikasi pribadi, yaitu ada memungkinkan 2 atau lebih orangnya itu berkomunikasi, yaitu melalui telepon, surat, email atau email. Saluran ahli terdiri ini dari saluran independen untuk menargetkan pembeli, serta tetangga, teman, atau keluarga, dan akan berbicara dengan pembeli sasaran. Sebuah studi ini Burson itu menemukan bahwa satu orang berpengaruh dari mulut ke mulutnya cenderung itu memengaruhi apa yang dia orang ngomong. Berita tentang perusahaan yang baik menyebar dengan cepat. Berita tentang perusahaan yang buruk menyebar lebih cepat. Yaitu mencapai orang yang tepat adalah kuncinya. Dan pengaruhnya itu pribadi membawa bobot yang sangat besar. Yaitu yang pertama, ketika itu produk mahal, berisiko atau dibeli jarang. Kedua itu ada ketika produk itu menyarankan sesuatu tentang status atau selera penggunanya. Bahkan pemasar bisnis ke bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan dari mulut ke mulut yang kuat untuk memberikan pelanggan setia dan lain-lainnya. Saluran komunikasi non personal, yaitu komunikasi ditujukan itu kepada lebih dari 1 orang dan mencukup iklan, promosi, penjualan, cara dan pengalaman, dan hubungan masyarakat. Banyak pertumbuhan baru-baru ini telah terjadi melalui peristiwa dan pengalaman. Pemasar acara ini pernah menyukai olahraga. Acara sekarang menggunakan tempat lain seperti museum seni, kebun binatang, dan pertunjukan untuk menghibur klien dan karyawan. Mereka ini juga membuat acara mereka sendiri yang dirancang untuk mewujudkan publik dan membuat gebrakan. Banyak upaya berarti kerja dan kawasan pemasaran bermain trik untuk menggambarkan beberapa promosi pemasaran cerdas yang keluar dari biasa. Meskipun apakah itu memiliki kelanggengan efek pada kesadaran merek, pengetahuan atau preferensi akan sangat tanggung pada kualitas produk acara itu sendiri dan eksekusinya. Membangun komunikasi pemasaran total anggaran, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada metode terjangkau, yang kedua ada metode presentase, yang ketiga ada metode operasi kompetitif, yang keempat ada metode tujuan dan tugas, yang kelima ada anggaran penjualan komunikasi. Yaitu pertama itu ada metode terjangkau. Beberapa perusahaan itu menetapkan anggaran komunikasi pada apa yang mereka pikir dapat mereka lakukan mampu. Metode terjangkau sama sekali ini mengabaikan peran komunikasi pemasaran sebagai investasi dan dampak langsung mereka pada volume penjualan. Ini mengarah pada anggaran tahunan yang tidak pasti, yang membuatnya itu perencanaan jangka panjang sulit.
Ada metode persentase, yaitu penjualan di beberapa perusahaan itu telah menetapkan pengeluarannya komunikasi pada tingkat dan diantisipasi atau dari harga penjualan. Perusahaan mobil ini biasanya menganggarkan anggaran tetap persentase berdasarkan harga mobil yang direncanakan. Perusahaan minyak ini memberikan 11 sen untuk setiap galon bensin dijual di bawah label mereka itu sendiri. Ada metode paritas, ada kompetitif. Perusahaan ini menentukan anggaran komunikasi untuk berbagai suara, pendekatan, dan tidak ada bukti bahwa anggaran berdasarkan yang paritas kompetitif ini mengecilkan hati peran komunikasi. Dan yang keempat ada metode tujuan dan tugas, yaitu apa yang dipertahankan perusahaan itu dapat menentukan metode-metodenya, yaitu mengimplementasi tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan terbiaya tersebut adalah anggaran komunikasi yang diusulkan, yaitu yang pertama ditetapkan tujuan pangsa pasar, ada jumlah, ada itu anggaran, perkiraan persentasenya. Periklanan ini dapat menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Itu dapat membangun citra jangka panjang untuk produk atau memicu penjualan cepat. Iklan memiliki sifat tepat, yaitu ada informasi spesifik yang diperkuat dan kontrol. Ada periklanan itu periklanan itu ya bentuk iklan tertentu seperti TV yang membutuhkan anggaran besar. Sedangkan bentuk lain seperti kontak, risiko maupun tangga. Ada pervasiveness, yaitu iklan memungkinkan untuk penjual untuk mengulang pesan berkali-kali. Ini juga itu memungkinkan pembeli untuk menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing. Iklan skala besar itu mengatakan sesuatu yang positif tentang ukuran, kekuatan, dan kesulitan penjual. Yaitu yang kedua ada ekspresivitas yang diperkuat. Iklan memberikan peluang untuk mendormatitas perusahaan dan mereknya dan produk melalui penggunaan seni cetak, suara, dan warna. Yang ketiga ada kontrol. Periklanan ini dapat memilih aspek merek dan produk yang menjadi fokus komunikasinya. Alat promosi ini penjualan menawarkan 3 manfaat khusus, yaitu ada yang pertama ada kemampuan, ada insentif, ada undangan. Promosi ini penjualan perusahaan menggunakan promosi, penjualan kupon, kontes, premi, dan sejenisnya untuk merespon pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat, termasuk efek jangkanya seperti pendek. Promosi penjualan ini merupakan 3 manfaat khusus, yaitu yang pertama ada kemampuan untuk menarik, yaitu mereka itu menarik perhatian dan dapat mengarahkan konsumen ke produk. Yang kedua yaitu ada insentif, mereka itu memasukkan beberapa konsumsi, bujukan atau konsumsi yang memberikan nilai ke konsumen. Yang ketiga ada undangan, mencakup undangan khusus untuk terlibat dalam transaksi. Undangan bisa menyebarkan ke berbagai orang-orang yang ada di sekitar maupun yang jarak jauh. Undangan berupa online, ada berupa kertas, macam-macam bentuknya. Acara dan pengalaman, sarana untuk menjadi bagian dari saat-saat khusus dan relevan yang lebih pribadi dalam kehidupan konsumen. Keterlibatan dalam acara ini dapat memperluas dan memperdalam hubungan sponsor dengan pasar sasarannya, tetapi hanya terjadi jika dikelola dengan tepat. Acara dan pengalaman menawarkan banyak keuntungan selama mereka memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, relevan. Acara atau pengalaman yang dipilih dengan baik dapat dianggap sangat relevan karena konsumen sering mengkonsumsi secara pribadi, diinvestasikan dalam hasilnya. Yang kedua, terlibat. Mengingat kualitas live, real time, acara dan pengalaman mereka lebih meningkat secara aktif untuk konsumen. Yang ketiga, implisit. Secara biasanya merupakan penjualan lunak tidak langsung. Pemasaran seluler atau pemasaran online dan media sosial semakin bergantung pada bentuk komunikasi seluler atau ponsel pintar atau tablet. 3 karakteristik yang membedakan pemasaran seluler adalah yang pertama, tepat waktu. Komunikasi seluler bisa sangat sensitif terhadap waktu dan mencerminkan kapan dan di mana konsumen berada. Yang kedua, berpengaruh. Informasi yang diterima atau diperoleh melalui ponsel pintar dapat menjangkau dan mempengaruhi konsumen saat mereka sedang membuat keputusan pembelian.
Yang ketiga, pervasif. Konsumen biasanya membawa ponsel pintar mereka kemana-mana, jadi komunikasi seluler ada di tangan mereka atau di ujung jari. Jenis faktor dalam mengatur pemasaran campuran komunikasi. Pertama ada jenis produk. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Itu alat komunikasi bervariasi dalam efektivitas biaya pada berbagai tahap pembeli kesiapan. Sini menunjukkan efektivitas biaya relatif dari 3 komunikasi. Periklanan dan publisitas memainkan peran paling penting dalam tahap pembangunan kesadaran pemahaman pelanggan, terutama dipengaruhi oleh iklan dan penjualan pribadi. Keyakinan pelanggan sebagai besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi. Penjualan pribadi dan promosi penjualan sangat membantu dalam menutupi penjualan. Penataan ulang juga sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi dan promosi penjualan dan agak dengan iklan pengingat. Perhatikan juga bahwa aktivitas online dapat mempengaruhi hampir semua tahap. Dan selanjutnya ada tahap siklus hidup produk. Di sini dalam tahap pengenalan, siklus hidup produk, periklanan, cara dan pengalaman. Dan publisitas memiliki efektivitas yang biaya tertinggi, diikuti oleh penjualan pribadi, mendapatkan cakupan distribusi dan promosi penjualan dan pemasaran langsung untuk mendorong percobaan. Dan pada tahap pertumbuhan, permintaan memiliki momentum sendiri melalui mulut ke mulut dan pemasaran interaktif seperti iklan, acara, dan pengalaman. Dan penjualan pribadi semuanya menjadi lebih penting dalam tahap kedewasaan. Pada tahap penurunan, penjualan promosi terus kuat, alat komunikasi lainnya berkurang, dan tenaga penjualan hanya memberikan produk perhatian yang minimal. Selanjutnya ada jenis produk. Di sini pemasar konsumen cenderung membelanjakan lebih banyak untuk promosi penjualan dan iklan. Di sini pemasar bisnis cenderung membelanjakan lebih banyak untuk penjualan pribadi. Secara umum, pribadi penjualan lebih banyak digunakan dengan barang yang kompleks, mahal, dan berisiko, dan di pasar dengan penjualan yang lebih sedikit dan lebih besar. Meskipun pemasar lebih mengandalkan pengalihan penjualan di pasar bisnis, iklan dapat memainkan peran penting seperti periklanan dapat memberikan pengenalan tentang perusahaan dan produknya. Selanjutnya, jika produk memiliki fitur baru, iklan dapat menjelaskannya. Dan iklan pengingat lebih ekonomis daripada penggalian penjualan. Yang keempat, perwakilan penjualan dapat menggunakan salinan iklan perusahaan untuk melegitimasi perusahaan dan produk mereka. Dan iklan dapat mengingatkan pelanggan bagaimana menggunakan produk dan meyakinkan mereka tentang pembelian mereka. Dan perwakilan penjualan dapat digunakan salinan iklan perusahaan untuk melegitimasi perusahaan dan produk mereka. Tahap siklus produk. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama tahap perkenalan, itu introduce. Tahap perkenalan merupakan tahap awal dari siklus hidup produk, di mana produk ini mulai dipasarkan kepada banyak khalayak umum. Pada tahap perkenalan ini, produk ini keluarkan benar-benar baru dan laba produsen masih sedikit. Serta pada tahap ini, promosi mengenai produk tersebut biasanya dipromosikan secara agresif. Selanjutnya tahap pertumbuhan atau growth. Di sini pada tahap ini penjualan produk mulai berkembang pesat dikarenakan masyarakat sudah mengenal seluk-beluk produk tersebut. Di tahap ini promosi tidak dilakukan secara besar-besaran lagi karena sudah banyak masyarakat yang sudah mengetahuinya. Ciri-cirinya adalah pasar yang semakin meluas, laba penjualan mulai naik, produk sudah dikenal oleh masyarakat, adanya pesaing yang muncul, dan biaya produk cenderung turun. Selanjutnya tahap kedewasaan atau maturity. Di sini pada tahap ini produk yang dijual cenderung mengalami penurunan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya banyaknya pesaing dan mendatangkan, sehingga di tahap ini perlu dilakukan inovasi serta diperlakukan lagi untuk melakukan promosi sebuah produk. Ciri-cirinya seperti adanya laba yang besar bagi produsen yang berhasil memimpin pasar, adanya persaingan yang cukup ketat antar produsen, harga produk turun, kapasitas produsen cenderung tinggi, dan tahap kemunduran. Pada tahap ini sebuah produk mengalami kemunduran, artinya sebuah produk ini harus diperbarui atau diganti dengan barang atau baru agar perusahaan tetap bertahan di pasar secara luas. Hal ini dikarenakan sebuah produk yang tidak laku di pasaran, jika ada penggantinya, maka perusahaan tersebut akan mengalami penjualan dalam ruang lingkup pasar yang kecil, atau bahkan perusahaan bisa mengalami kemunduran. Mengelola pemasar terpadu proses komunikasi. Di sini American Marketing Association mendefinisikan komunikasi pemasar terpadu atau AMC sebagai perencanaan atau proses yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kontak mereka diterima oleh pelanggan atau calon pelanggan untuk suatu produk, layanan atau organisasi relevan dengan orang itu dan konsisten dari waktu ke waktu.
Ketika dilakukan dengan baik, proses perencanaan ini mengevaluasi peran strategis dan berbagai disiplin komunikasi dan menggabungkannya dengan mulus untuk memberi kejelasan konsisten dan dampak pesan yang maksimal. Berbagai macam alat komunikasi, pesan, dan audiens yang bersedia bagi pemasar menjadikannya penting bahwa perusahaan bergerak menuju komunikasi pemasar terpadu. Mereka harus mengadopsi pemandangan 360 derajat konsumen untuk sepenuhnya memahami semua cara komunikasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi perilaku. Seperti media koordinasi. Di sini koordinasi media dapat terjadi di seluruh dan di dalam jenis media, tetapi pemasar harus menggabungkan pribadi dan bukan pribadi saluran komunikasi melalui beberapa kendaraan, seperti kampanye beberapa tahap dan mencapai maksimum dampak dan meningkatkan jangkauan dan dampak pesan. Dalam menerapkan IMC, banyak klaim internasional seperti IMB atau Ogilvy, Colgate, GMPP, Redfus, dan GABBDO telah memilih untuk menempatkan sebagian besar komunikasi mereka bekerja dengan satu agen layanan penuh. Hasilnya terintegrasi dan komunikasi pemasaran yang lebih efektif dengan biaya total yang jauh lebih rendah. Komunikasi pemasaran yang terpadu dapat menghasilkan konsistensi pesan yang lebih kuat dan membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan yang lebih besar. Terima kasih dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.